Akhir-akhir ini kita mendengar atau membaca berita viral yang menuliskan ada bayi berusia 54 hari yang meninggal dunia akibat sesak nafas dan infeksi paru setelah bayi tersebut mengkonsumsi ramuan tradisional berupa ramuan daun kecipir dan kencur. Nah, sebetulnya apa yang salah dengan pemilihan ramuan ini? Saya akan bahas dari sisi pertama-tama bayi di bawah umur 6 bulan, maka yang boleh masuk ke dalam tubuhnya adalah hanya ASI atau air susu ibu secara eksklusif, atau jika ASI tidak mencukupi, maka hanya bisa diberikan susu formula tanpa penambahan air putih ataupun makanan-makanan lain. Mengapa demikian? Karena bayi-bayi itu tidak semuanya perkembangan sistem pencernaannya maupun sistem imunitasnya bisa cepat atau pesat, sehingga ada cut off sampai umur 6 bulan. Maka untuk menjamin keamanan dan keselamatan, kesepakatan di dunia medis adalah bayi-bayi tersebut hanya bisa menerima ASI eksklusif atau susu formula. Adapun untuk ramuan herbal, misalnya kecipir ini amannya dikonsumsi ketika anak sudah berumur 1 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena kecipir adalah tanaman golongan kacang-kacangan atau legum yang bisa saja memicu atau menyebabkan reaksi alergi pada anak-anak yang hipersensitif. Ketika seorang bayi atau anak hipersensitif terhadap protein yang terkandung di dalam kecipir, maka bisa timbul reaksi alergi yang fatal, misalnya sesak nafas hingga meninggal dunia. Walaupun anak atau bayi sakit, apalagi ketika bayi ini masih di bawah 6 bulan, maka yang penting diberikan adalah memperbanyak pemberian ASI, dan ibunya perlu mencukupi kebutuhan gizi secara seimbang agar ASI-nya berkualitas dan juga kuantitasnya banyak. Dan ibu menyusui tersebut sebetulnya bisa saja mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal yang bermanfaat, memberikan suplai zat-zat aktif yang berguna untuk penyembuhan dari bayinya. Misalnya herbal-herbal yang kaya akan zat-zat antioksidan, kaya akan zat-zat anti peradangan, antimikroba, dan juga yang bersifat imunomodulator atau menstimulasi respon imun. Contohnya adalah ibu-ibu menyusui ini bisa mengkonsumsi kencur atau empon-empon lainnya seperti kunyit, jahe, sereh, juga bisa ditambah jeruk nipis, kemudian madu murni, pegagan, meniran. Dan tentu saja ibu menyusui juga baik juga jika mengkonsumsi kecipir. Nah, kecipir ini adalah sumber protein yang sangat baik, mirip seperti kedelai, dan juga kaya akan vitamin mineral, misalnya vitamin A. Kecipir adalah tanaman yang bagian-bagian dari tanamannya, semua bagiannya, misalnya daunnya, bunganya, buahnya, bijinya, bahkan akarnya sebetulnya bisa dikonsumsi secara aman oleh manusia berumur 1 tahun ke atas. Kecipir ini semua bagian-bagian tanamannya kaya akan protein, vitamin, mineral. Contohnya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, kemudian juga ada vitamin E juga. Mineral-mineralnya misalnya zat besi, mangan, magnesium, kalium. Itu semua ternyata menjadikan kecipir sebagai makanan yang bernutrisi tinggi, mirip seperti kedelai. Nah,
Pada penelitian-penelitian di berbagai negara, ternyata konsumsi kecipir ini dapat memperbaiki status gizi, terutama status gizi anak-anak di atas 1 tahun yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, ataupun kwashiorkor. Sekian pembahasan dari saya tentang kasus viral meninggalnya bayi berusia di bawah 6 bulan akibat mengkonsumsi ramuan herbal. Saya Dr. Ingrid Tania, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.